Di sini saya akan menampilkan tutorial instalasi Arch Linux di VirtualBox. Yang pertama, kita buat dulu file Linux Arch. Di sini saya mempercepat videonya. Lalu di sini saya mengetik ping google.com untuk menampilkan internet pada server Ubuntu saya. Ketika sudah tampil, ketik Ctrl+C untuk menutup ping tersebut. Lalu setelah itu kita ketik time.ctl untuk menampilkan pengaturan waktu dan tanggal saat ini. Perintah ini digunakan untuk mengontrol waktu dan tanggal sistem. Time.ctl sendiri digunakan untuk menanyakan dan mengubah jam sistem dan pengaturannya. Lalu untuk membuat partisi pada hard disk virtual, saya mengetik cfdisk, pilih DOS, new. Di sini saya mengubah ukuran partisinya menjadi 12. Pilih bootable. Untuk boot ukurannya jangan besar-besar. Di sini saya menggunakan ukuran partisinya 3. Lalu kita pilih tipe 82 Linux. Kita pilih write dan ketikkan yes. Lalu quit. Lalu untuk melihat partisinya, ketik lsplk. Selanjutnya kita ketik mkfs.ext4 /dev /sta1 memanggil hard disk. Lalu kita ketikkan mkswap /dev /sta2. Lalu setelah itu saya clear. Lalu ketik mount spasi /dev /sta1 spasi /mnt. Lalu backup file mirrorlist dengan mengetik cp spasi /etc spasi pacman.d /mirrorlist spasi /etc /mirrorlist pacman.d lalu /mirrorlist.backup. Setelah itu ketik nano spasi /etc spasi pacman.d /mirrorlist untuk mengedit file mirrorlist. Nah, setelah itu muncul beberapa server. Hapus mirror yang tidak akan digunakan dengan menggunakan Ctrl+K. Lalu ubah menjadi repository.id. Setelah mengubahnya, lalu kita tekan Ctrl+X lalu pilih Y dan Enter untuk menyimpan file tersebut. Setelah file tersimpan, di sini saya mengetik pathstrap spasi /mnt spasi base spasi linux firmware untuk mendownload. Pathstrap sendiri memiliki arti yaitu skrip penginstalan Arch Linux yang baru.
Ketika saya menjalankannya, itu akan mulai mengunduh dan menginstal paket yang diperlukan agar Arch-nya berfungsi. Lalu setelah itu tunggu sampai selesai hingga proses download dari Mirror selesai. Maaf sebelumnya, di sini saya mempercepat videonya supaya durasinya cukup. Setelah downloadnya selesai, saya ketikkan Genstab -u. Genstab sendiri menghasilkan output yang cocok untuk penambahan ke file Vstab berdasarkan perangkat yang dipasang di bawah mount point yang ditentukan oleh root yang diberikan. Sedangkan WinU sendiri untuk mengidentifikasi sumber. Ketik arch min root spasi slice mnt. Setelah itu, di sini saya mengetik ln -sf spasi slice user slice share slice zone info untuk mengetahui lokasi dan waktu saat ini. Ketik hw clock min systok untuk mengatur jam perangkat keras. Setelah itu install text editor nano dengan mengetik pacman -s nano. Lalu ketik y. Tunggu. Ketik nano min version, lalu ketik nano spasi slice etc slice lokal -gen. Setelah itu hapus tanda pagar pada lokal yang ingin digunakan. Di sini saya akan menghapus tanda pagar pada n min use titik UTF-8 dan juga menghapus tanda pagar pada ID titik UTF-8. Setelah menghapus tanda pagar, lalu klik Ctrl X, pilih Y untuk menyimpan file. Lalu ketik lokal -gen untuk mengkompilasi file yang diperlukan. Ketik nano spasi slice etc spasi hostname. Setelah itu, ketikkan hostname yang ingin dimasukkan seperti contoh NIM dan kelas saya. Lalu setelah itu, tekan Ctrl X lalu simpan. Setelah itu, ketik nano spasi slice etc slice host. Lalu setelah itu edit file nano seperti di atas sesuai nama hostname yang sudah dibuat. Tekan Ctrl X, kemudian Y untuk menyimpan file. Lalu ketik password untuk memberi password root. Masukkan password root sesuai keinginan. Setelah itu, install dhcpgd service dengan mengetik pacman -s dhcpgd lalu ketik Y. Ketikkan systemctl enable dhcpgd untuk memanipulasi file. Ketik user -add
min_m contoh Nabila untuk membuat user baru. Lalu ketik password nama user untuk memberi password pada user yang telah dibuat. Masukkan password untuk user. Setelah itu, install sudo dengan mengetik pacman -s sudo. Lalu pilih Y. Selanjutnya, ketik usermod -ag. Usermod sendiri memiliki arti yaitu mengubah pengaturan akun pengguna. Lalu ketik grup nama user contoh Nabila. Selanjutnya, install Vim dengan mengetik pacman -s vim. Lalu ketik Y. Tunggu sampai download selesai. Di sini saya mengetik clear untuk menghapus. Setelah mengetik vsudo, cari bagian pagar lalu hapus tanda pagar pada baris will all dengan menekan X untuk menghapus. Ketik wiki kemudian enter untuk menyimpan dan keluar dari Vim. Selanjutnya adalah menginstal grup dengan cara mengetik pacman -s group lalu ketikkan Y. Tunggu sebentar. Lalu ketik grup -mkconfig -o /put/group/group.config. Setelah proses instalasi selesai, lalu ketik exit untuk keluar. Kemudian ketik shutdown now. Dan yang terakhir, login dengan akun user dengan mengeklik setting, lalu pilih storage, lalu hapus disk, kemudian start. Dan yang terakhir, masukkan nama user yang telah dibuat dan masukkan password yang telah dibuat juga. Lalu ketikkan shutdown now untuk mematikan. Segitu saja video tutorial Arch Linux dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.
I'm upset that I cannot fall in love, but I guess I suppose the stress